Businessman Opinion. Inilah Businessman Opinion Mitra Bisnis. Akhirnya pengurus dan antara lengkap diumumkan. Sejumlah nama beken mulai dari investor global, Ray Dalio dan F. Chaman Taylor, mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, mantan Presiden Jokowi dan SBY, kalangan profesional hingga bankir menjadi deretan pengelola dan antara. Mereka semua akan mengelola aset BUMN yang diklaim mencapai 900 miliar dolar Amerika untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional. Apa komentar Anda mengenai Danantara dan para personilnya ini, Mitra Bisnis? Silakan di 6339160 atau WhatsApp kode 0816924924. Kalau menurut saya, ini kan ada dua subjek ya. Yang satu itu Danantaranya, satu lagi pengurusnya, betul kan? Oke, jadi sebetulnya yang saya lihat itu banyak orang hanya menilai negatif dari si pengurusnya. Okay. Menurut saya jangan melihat ke arah sana lah. Kalau dibilang ini mantan korupsi, sekarang saya tanya, adakah yang bisa menjawab bahwa Ibu Siti Fadilah itu apa nggak dituduh korupsi? Ahok apa nggak dituduh korupsi? Tidak terbukti. Bu Siti Fadilah dipaksa masuk, dipaksa harus bersalah. Terus apakah semua orang seperti kita dipercaya bahwa beliau itu korupsi? Ada stempelnya. Demikian juga satu dari sekian yang dipaksa untuk menerima status koruptor, sekretaris sekjennya PDIP, kan sudah dicap bahwa dia koruptor, ya toh, memanipulasi dan segala macam. Banyak lagi. Kalau kita tulis satu persatu, mungkin ada berapa lembar orang yang dipaksa untuk mengaku, dipaksa harus menerima statusnya korupsi. Tetapi saya melihat, para komentator melihatnya bahwa ini orang koruptor, kenapa jadi pengurus Danantara? Kalau saya tanya, kenapa sih kok Danantara itu diadakan? Apa sih Danantara itu? Siapa yang bisa menjawab? Dan mengapa kita mengambil penasihat-penasihat orang-orang yang dari luar itu? Kalau ada lihat satu persatu, sekilas track recordnya mereka rata-rata menolak IMF. Menolak IMF. Mereka tuh musuh-musuhnya IMF. Karena itulah diambil Pak Jokowi, satu dari sedikit orang yang tidak mau menerima bantuan IMF. Harus dicatat itu. Mengapa terus dibilang Pak Jokowi koruptor? Mana buktinya? Saya bukan membela beliau, tapi ayolah kita memakai data. Kita memakai analogi yang objektif. Kalau para koruptor sudah disandingkan dengan para pengurus manajemen ini nggak akan selesai persoalannya yang akan dibahas. Jadi sebetulnya kalau saya sudah cinta sama Anda, apapun yang lakukan saya akan support. Kalau saya sudah cinta sama Anda, apapun yang Anda lakukan saya iyakan, saya dukung. Demikian juga sebaliknya. Yang berkomentar rata-rata, koruptor kenapa kok dimasukkan dalam pengurus? Anda tidak tahu track recordnya mereka seperti apa. Jadi sekali lagi, bukan melulu bahwa koruptor memang dia adalah korupsi. Fakta-fakta banyak. Bu Siti Fadilah dipaksa, Pak Ahok dipaksa, banyak lagi. Terus, apakah kita sepakat kalau mereka itu koruptor? Demikian juga para pengurus ini. Anda tahu track recordnya? Dan kita nggak tahu track recordnya seperti apa. Tetapi minimal data empiris dapat kita telusuri, dapat kita kupas. Tidak mungkin lah Pak Prabowo, presiden kita ini mencomot orang asal comot. Tetapi analogi yang terbalik, bahasa gampangnya, kalau kita menempatkan mantan maling menjadi satpam, kira-kira aman nggak tuh? Karena dia udah tahu kan. Kalau analogi yang jeleknya seperti itu ya. Tetapi juga tidak harus seperti itu. Seorang Pak SBY memimpin kabinet, memimpin semua eksekutif pelaksana di Indonesia ini, tahu
sampai ke intelijen juga beliau tahu. Jadi ayolah kita berpikiran positif. Jangan melulu melihat, oh ini mantan koruptor ditaruh di sini. Kita lihat tujuannya. Dan antara ini untuk apa? Bahwa sebetulnya kita tuh punya uang, tapi selama ini, atau kita punya aset, kita taruh di bawah bantal, kita taruh di bawah kasur. Kenapa nggak dipergunakan? Sebetulnya ini ulahnya IMF, Asian Development Bank, dan beberapa lainnya yang saya yakin Anda juga sudah tahu, itu menyudutkan kita. Laporan dari Bank Dunia bahwa Indonesia penerimaan pajak terburuk, Indonesia ekonominya paling jelek sedunia. Apa tujuannya? Karena selama ini IMF sudah mencengkram di Indonesia sejak tahun 66-67 itu, di mana Pak Subroto, Ujian Sastro semuanya kumpul di luar sana. Dikumpul sama siapa? Counterpartnya itu siapa? Orang-orang dari Bechtel, orang-orang dari Halliburton, orang-orang Rothschild semua. Tujuannya apa? Mau mengeruk Indonesia. Yang ngasih tugas itu namanya Claudia Martin, salah satu CEO-nya CIA sana itu. Dan mereka bilang, ciptakan seolah-olah ini proyek paling penting. Makanya itu Anda harus terima dana dari kita. Seolah-olah itu fun. Padahal itu pinjam habis. Setelah kita nggak mampu, kita diperas habis sampai habis. Karena itu pembaruan tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 67 dibuat oleh Pak Harto pada waktu memimpin. Apa? Undang-Undang Nomor 1 tahun 67 tentang PMA. Itulah titik awal pintu masuknya asing itu masuk ke kita, itu dibukain pintunya lewat Undang-Undang Nomor 1. Bayangin, Undang-Undang Nomor 1 loh, bukan Nomor 3, bukan Nomor 10, Nomor 1. Begitu beliau memimpin negara ini, langsung bikin undang-undang itu. Silakan masuk sini, ini loh ada payung hukumnya. Dan menurut Pak Ginanjar Kartasasmita, itu undang-undang tidak bisa dibatalkan. Pak Mahfud sudah ngomong di TV sekarang. Ayo kita bicara by data. Jangan by menilai subjektif. Subjektif bisa dua, bisa pro, bisa kontra, bisa negatif, bisa positif. Kalau Anda semua menilainya dari segi yang negatif terus dan hanya melihat dari rupiah, dolar, dan cuan, kapan majunya Indonesia ini? Jadi jangan melihat dari segi negatifnya. Kenapa nggak kita diskusi membahas tentang dana antara? Sekali-sekali Pak FM undanglah Pak Kwi Kian Gi atau orang yang berbobot. Sekali-sekali Pak FM undang Pak Kwi Kian Gi atau Pak siapapun lah yang jago-jago ekonomi ini. Sekali lagi saya mohon jangan melihat dari negatifnya para siapa yang mengisi kursi-kursi di eksekutif dan antara ini. Gitu loh, kita lihat dan antaranya. Semuanya ini ulahnya IMF. Terima kasih ya. Ya, saya itu masa Taksin ya. Taksin kan dulu ada katanya dulu kan dia korupsi ya. Dia kan kabur beberapa tahun ke luar negeri kan. Nah, belakangan dia kembali mungkin tidak terbukti kali ya Ben. Aku memang diampunin sama rajanya kan. Nah, kita nggak tahu politik di sana. Cuma sekarang anak dia kan jadi perdana menteri kan, cewek kan. Iya, yang Thailand tuh hebat. Ya mungkin ya gitulah, politik mungkin tidak terbukti atau memang atau duit dia kembaliin kata Prabowo kan. Nah, ya enggak. Lu pulangin duit gue ampunin gitu ya. Ya memang sih kita sih sebagai ya komentar kan ya kita nggak serius ya. Prabowo ya enggak. Sutio apa tuh ya, mantan presiden apa? Itu ya mantan siapa namanya? Apa tuh? Itu mantan presidennya tuh kan. Ada Pak SBY, ada Pak Jokowi. Mungkin itu sebagai cadangan ya, mereka tuh lebih ngerti bahwa kita punya dana antara tuh ada orang-orang penting itu benar. Ya kita sebagai rakyat sih ya harap dah itu dana buat apa Ben gitu banyak, buat bangun jalan tol kan, bangun apa, mau bikin satelit ke ruang angkasa Ben. Targetnya sih energi baru terbarukan, ketahanan pangan itu termasuk target pertamanya. Oh gitu ya. Iya. Ya kita sebagai rakyat dukung lah, asal jangan sampai gagal ya. Kalau sampai gagal Benny digadain ya buat gantiin Ben.
kalau kita protes nanti dibilangnya gini, nggak percaya sama Prabowo. Susah nih bro, nih barang nih. Gua mah begini aja logika berpikir, karena banyak korupsi ya di negara kita. Gua challenge dah. Lu pinjemin duit ke orang, kita bayar pajak gitu ya nggak? Terus dia nggak balikin, dikorupsi. Besok si B datang lagi minjemin duit, nggak pakai jaminan, dia nggak balikin. Nah kali ini gede nih duitnya, kan satu-satunya udah tersisa aset BUMN katanya, ya nggak? Dia ngomong ke tangga lu si C, Ben, lu agunin sertifikat rumah lu, pinjemin duit buat gua. Lu percaya kagak? Ya kagak lah. Iya, hanya orang gila kan yang percaya kan, iya nggak? Ini masalahnya pertaruhan, betul nggak, bro? Iya nggak? Barang begini lu taruh, orang rakyat mau percaya, gampang rakyat mau percaya sama Pak Prabowo. Pak Prabowo golin dulu itu undang-undang perampasan aset. Mau bikin Danantara 10 juga gue yakin penelepon BO ini gak ada yang protes. Iya, benar. Logika itu jangan dibolak-balik kita berpikirnya, bener nggak bro? Karena kita dikasih nonton terus yang begini, korupsinya banyak, kita diminta percaya. Kalau nggak percaya kita dibilang antek asing bro, kan begitu bro, enggak? Pak Prabowo orang asing ternyata bro. Katanya jangan percaya sama demo mahasiswa, itu pasti ada orang asing. Ada orang asing nongol di Danantara. Ya. IHSG kagak penting katanya. Danantara kan kayak reksadana saham bro kalau lo pikir-pikir. Bener kagak? Ayo. Kita komentar bukan kita antek asing. Karena kita cinta sama negara kita, nggak mau negara kita hancur, enggak? Itu yang harus kita tangkep, enggak? Jangan gitu dong, nggak percaya. Ini bukan nggak percaya, emang kagak percaya sampai saat ini kecuali ada undang-undang. Gue bilang kan begitu, ya nggak bro? Kagak bisa kalau nggak ada undang-undang, enggak? Sekarang buat gue cuma satu, gue penasaran berapa gede tuh gaji-gajinya pada semua. Benar. Iya kan? Gimana kita mau berpikir positif bro? Isinya 4L, lu lagi, enggak? Afiliasi ke politik, emangnya ada profesional? Kang, ayo gue tanya, CEO, CIO, COO, ayo, itu semua, sorry to say lah, emangnya 200 juta, kita susah cari 15 orang profesional yang jago-jago. Wah jujur aja ngomong. Enggak, kita nggak mau ngejelekin. Kita punya aset terakhir. Sumber daya kita udah dikuras habis-habisan, bro. Setuju nggak? Bener nggak? Itu Sumatera dari ujung atas sampai ujung bawah itu udah dikuasai itu sawitnya, nggak usah ngomong, ya nggak? Sekarang kita tinggal punya aset, ya nggak? Nah gimana sekarang aset kita pertaruhannya? Kita doain supaya berhasil. Setuju, barang ini bagus. The man behind the gun-nya itu bagus apa kagak? Kan begitu, yang ada dia tembak mati lo, kan gitu ya nggak? Judulnya ini kita nih seolah-olah pertaruhannya kepada presiden kita tanpa jaminan bro. Makanya gue balik nanya lu, mau kagak lu minjemin orang duit tapi kagak ada jaminan? Ayo. Kagak ada. Tiap hari kita kejadian kayak kemarin minjemin orang, yang ada galakan yang minjem, enggak? Bener. Enggak selalu, kan kayak begitu, judulnya gue pakai analogi sederhana aja ya nggak bro? Bodoh-bodohan berpikir kita mah, ya nggak? Masa kita protes mau baik untuk negara dibilang kita nggak cinta, nggak? Lah bisa, Pak Prabowo, lu satu aja deh, gue bilang, lu hukum seberat-beratnya itu koruptor, lu mau bikin makan siang bergizi gratis juga, bro. Gue sih jujur aja, sebelum gue golin orang bilang MBG bagus, gue juga bilang bagus, tapi gue yang pertama bilang 8.000 karena temen gue ada di sono. Itu tuh sarang, gue udah bilang agak beres karena temen gue ngomong nggak bisa gue kerjain. Gue balik tanya deh,
Itu menteri Pak Prabowo semua kalau lagi rapat mau nggak makan 8.000? Ayo. Kenapa anak-anak masa depan dikasih 8.000? Kita fair ngomong, ya enggak? Karena kan ini biang dari 25, akhirnya ceban aja masih lo korup. Terus mau bagaimana nih judulnya ini negara yang ada antara? Yang ada, gue pusing, mendingan bener rendem jacuzzi lo ajak tuh Bro Heri. Iya, saya juga bingung nih Om. Yang diangkat ke pemimpinnya kok bermasalah semua ya. Kayak Danantara itu kan ibaratnya kayak perumpamaan kayak rumah kita gitu Om ya. Kita kan pernah dimasukin maling. Percaya sama tuh maling suruh jagain rumah kita. Gimana ceritanya sih Om? Setelah dikorupsi, dihukum pula, masih lagi disuruh jagain mimpin Danantara. Aduh, nih yang salah korupsinya atau yang nyuruh mimpin ya, kadang-kadang saya bingung juga nih Om. Itu orang luar negeri, siapa namanya mantan perdana menteri siapa Thailand? Taksin. Ya itu hubungannya apa sama Danantara? Apa urgensinya gitu deh pemimpin di Danantara? Kan nggak ada hubungan sama sekali gitu. Apakah sedemikian miskinnya para pemimpin di negeri kita ini sampai harus mengimpor pemimpin di luar negeri ya kan, yang belum tentu kredibilitasnya bisa bisa kan gitu kan. Kan ada yang lain, misalnya kayak Om Benny kan bisa juga kan di Danantara. Wah, banget. Kalau diangkat. Ini Danantara ini apa sih sebenarnya Om? Ini apa sih sebenarnya dana untuk para perang atau apa nih? Untuk para perantara. Presiden itu Buati kenapa diajak sekalian? Apa kemarin karena nggak ikut-ikutan itu tuh jauh tuh makanya diangkat. Jadi kayak semacam mungkin gini, karena udah kehabisan kursi atau jabatan di tempat lain kan, bingung nih mau dikasih jabatan apa, udah kita bikin pos baru aja namanya Danantara. Yang mimpin aja gitu, yang berdua kemarin ikut memenangkan gitu. Tapi mau dikasih jabatan apa di BUMN kan gak mungkin. Iya. Ya, menteri juga turun dong jabatannya dari atas tiba-tiba udah bikin pos baru aja, terserah deh itu BUMN diapain katanya kan, digabung-gabung lah. Terserah mau diolah atau bikin gado-gado atau mau diarahkan atau mau dihancurin. Yang penting dua dapat posisi gitu, strategis. Pokoknya ada jabatan. Gue pikir ini Danantara, persoalan yang paling utama di masyarakat kita ini masih sekitar krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Jadi Danantara ini mungkin salah satu atau senjatanya Prabowo untuk meningkatkan investasi. Termasuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita yang menuju ke 8%. Nah, nama-nama yang masuk ke Dewan Penasehat dan lain-lain, ini menurut saya beberapa nama-nama asing ini adalah nama-nama yang cukup terpercaya. Cuma tadi yang beberapa komen yang mengenai Taksin ini. Taksin ini kan punya track record di Thailand itu kan pernah jadi buron dan segala macam. Betul. Kita nggak tahu, tetapi saya menilai Taksin ini dimasukkan karena tujuannya untuk menarik investasi. Dia itu orang kaya bener itu, bro. Iya, betul. Wah, sama kita 11-12 lah. Dia kaya beneran. Kalau saya kaya monyet. Iya, bener. Nah, gue pikir nama dia masuk itu salah satu untuk menarik investasi dari luar. Termasuk beberapa nama asing. Nah, kita lihat sekarang ada di managing director itu orang ex dari Inco ya itu ya, yang wanita itu, yang perempuan itu juga kelihatan track recordnya cukup oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, gua setuju banget sama Bro Tony tadi. Kalau Prabowo berani mengeksekusi rancangan undang-undang itu yang mengenai korupsi dan segala macam, itu menjadi undang-undang, kita akan semakin percaya. Betul. Itu jadi salah satu kunci untuk negara ini. Walaupun dia tampilkan nama-nama yang keren, beken, kadang-kadang kita ragu. Ini aset pemerintah yang begitu besar. Ya kan, kita lihat aja dia saham-saham sekarang hari ini tiba-tiba dia melonjak. Padahal udah tinggal sehari lagi libur. Hijaunya luar biasa, hampir 4% kan. Ini kan semuanya permainan, kita kan lihat ini sepertinya ini gak wajar. Nah, kembali ke Danantara tadi, Pak Prabowo
silakan Anda adalah presiden kita. Mudah-mudahan didengar oleh Letkol Teddy. Udah Letkol. Sekarang Letkol. Udah Letkol ya. Mudah-mudahan didengar. Masyarakat masih membutuhkan ketegasan pemerintah atas hukum di Indonesia. Birokrasi, transparansi, ujung-ujungnya korupsi ini harus ditekan. Jadi korupsi ini harus ditindih dulu baru ditumpang, bro. Ini harus serius sih. Kita bahas ini harus serius. Jangan ketawa dulu, yang tahu udah lewat tadi. Ini Pak Prabowo tolong dengar, ini suara masyarakat. Inilah yang diharapkan oleh masyarakat. Kalau ini bisa ditampilkan dan Pak Prabowo tidak hanya sekedar ngomong sampai Antartika atau bikin penjara, kita akan lebih percaya. Karena kuncinya di masalah korupsi. Korupsi ini adalah akar permasalahan kita di Indonesia. Begitu besar APBN kita yang ribuan triliun itu, begitu banyak yang bisa dikontribusikan untuk masyarakat, tetapi itu masuk ke kantong orang-orang tertentu, pejabat dan segala macam. Dan ini terus dipertontonkan walaupun belakangan ini Jaksa Agung terus menampilkan pembuktian penangkapan segala macam. Masyarakat masih belum percaya. Setelah beberapa kasus dibuka, ini lanjutannya proses pengadilan sampai hukumannya seperti apa. Kita itu masih ragu di ujung hukumannya, walaupun banyak kasus dibuka, tetapi kita ragu. Ini serius gak sih? Kalau koruptor itu sampai dimiskinkan, garis turunan horizontal dari 3 sampai 2 generasi mungkin. Itu kita akan percaya. untuk Benar. Percaya. Itu loh. Jadi Pak Prabowo, mumpung Anda punya waktu, beberapa kebijakan Anda udah lakukan, itu menurut saya baik untuk mendukung growth ekonomi Indonesia. Tetapi Anda perlu meyakinkan kita lagi, tindakan Anda tegas untuk koruptor. Itu aja, bro. Yang diperlukan dari SDM Danantara itu adalah SDM yang benar-benar yang pertama jujur, kredibel, bisa dipercaya dan amanah. Serta integritas moral dan akhlaknya bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, kinerjanya konsisten bagus. Integritas moralnya, akhlaknya juga konsisten bagus. Jangan 1 tahun 2 tahun bagus, 3 tahunnya udah ditangkap KPK gitu ya. Kayak pejabat yang lalu bisa diajak kolusi, korupsi atau melanggar undang-undang. Jangan seperti itu namanya angot-angotan. Jeleknya ketahuan belakangan ya, sama juga bohong. Dan ini kan yang berikutnya kan, ini kan uang banyak ini di BUMN. Itu BUMN tuh dari uang pajak kita loh kalau disuntik modalnya itu. Uang betul. kita bayar pajak. Jangan sampai BUMN ini dikelola penuh penyimpangan korupsi atau melanggar hukum dan lain-lain, kolusi dan lain-lain. Dan juga jangan sampai tidak berguna untuk mensejahterakan rakyat. Karena tujuan BUMN itu sebetulnya untuk mensejahterakan rakyat. Karena usahanya rakyat ini sebetulnya. Usahanya rakyat Indonesia yang 280 juta itu yang bayar pajak sih. Nah, inilah yang dilakukan rakyat. Jadi kita mau semoga ini benar bisa berjalan baik, ya semoga. Kalau tidak bisa ya dihukum aja tuh yang oknum gitu aja, yang berat. Dan katanya disita, jangan ringan lagi. Kemudian itu, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia itu panggung sandiwara. Cakep. Kita terkadang pusing. Ada Danantara, diisi banyak orang asing. Masuk Mas Tiawan. Ya, ini sih kita saya kemarin nonton ininya videonya si Roy Sakti ya, yang gue kartu kredit itu, dia bilang ya kalau memang diisi dengan Tony Blair masih oke lah gitu kan, tapi ini kan ada Taksin itu mantan koruptor katanya, apa mau berburu apa katanya. Jadi dia diragukannya di situ, gitu kan. Terus satu lagi kan, kalau PSSI kan ada pemain asing kan dinaturalisasi dulu ya. Ini gimana kalau itu dinaturalisasi dulu atau dikasih ada target, dihitung-hitung dulu kan, dikasih target kalau nggak capai sekian lo harus bayar atau gimana gitu. Karena ini kan dana besar kan, harus dan taruhannya besar kan, kalau gagal gimana gitu kan. Dan satu lagi seperti yang dibilang Om Tony biasanya, PR itu dulu dikerjakan dulu deh, udah berkali-kali kita bilang bahwa kalau ada koruptor yang dihukum mati atau dikasih dimiskinkan, nah baru kita percaya. Betul. Itu aja ya, makasih ya. Menurut saya, Danantara ini kurang tepat ya pengurus dan pengelolanya ya, karena kenapa?
orang ini yang pengurus ini rata-rata itu nggak mengerti bisnis kayak mantan Presiden SBY, Jokowi. Mungkin Jokowi ada sisi pengusahanya lah ya, cuman kurang tepat ya. Dia karena pengusahanya itu dia masih skala provinsi ya, bukan nasional ya. Jadi menurut saya kalau mau jadikan komisaris atau pengurus Danantara, saya rasa kita pilih aja 15 orang terkaya di Indonesia yang sudah terbiasa mengurus bisnis besar. Ya contoh konglomerat Indonesia yang BCA, Pak Thohir, terus Pak Tahir, dan ya kategori 15 orang terkaya di Indonesia itu kan udah terbukti pengusaha nasional. Pengelola asetnya juga transparansi, jujur, dan akuntabel. Jadi kurang cocok tokoh-tokoh yang dipilih itu. Menurut saya karena kebanyakan katanya dari orang-orang Kementerian Ekonomi, tapi kita tahu Kementerian Ekonomi itu banyaknya dari mana? Dari orang partai. Jadi untuk ujung-ujungnya yang dimasukkan itu orang partai. Jadi kalau menurut saya kalau memang mau akuntabel, jujur, dan transparan, dan kedepannya itu bisa dipertanggungjawabkan dan juga semakin berkembang biak dana uang Danantara itu harus orang yang sudah kredibel, yaitu ya saya bilang itu 15 orang terkaya di Indonesia yang sudah mempunyai usaha itu. Karena dengan dia bisa mungkin kalau misalnya dia nggak bisa, dia bisa mengutus orang kepercayanya itu untuk masuk ke jajaran Danantara. Dengan begitu uang pemerintah itu bisa masuk ke sektor-sektor swasta Indonesia yang sudah berkembang. Iya. Dengan kepala-kepala BUMN ya kayak Wika, Wijaya Karya yang konstruksi, terus yang lain-lain yang dari BUMN perwakilan juga boleh. Nah tapi yang menurut saya yang dari swasta itu harus dari 15 perusahaan terkaya dan terbesar di Indonesia. Itu aja. Ini kalau idenya sih sebetulnya bagus. Itu dia mengelola profit dari BUMN. Itu udah dijalankan di swasta, itu udah swasta rata-rata kan seperti itu, bikin perusahaan udah maju, bikin perusahaan lagi kan, dia udah punya value, nilai tambah pura bentuk perusahaan sukses kayak gitu. Kan masalahnya di pemerintah kita itu sekarang itu lagi nggak ada kepercayaan publik. Terbukti sahamnya anjlok. Kenapa nggak percaya? Karena pemberantasan korupsi yang setengah-setengah, korupsi itu gila-gilaan sampai triliunan, ya kan? Padahal di BUMN, kalau zaman SBY kan tutupin tuh BUMN-nya yang dikorek-korek itu yang politisi gitu. Kenapa? Karena itu kata orang Jawa itu barang aib, jangan dibongkar-bongkar gitu. Kalau kata Pak Prabowo, kalau nggak dibongkar nggak ada kelarnya, korupsi nggak ada habisnya gitu. Karena korupsi itu memang udah dilatih dari zaman Belanda. Orang Indonesia kan memang begitu orangnya, yang nurut, orangnya culas, orangnya begitu. Kalau yang jujur, bukannya berontak tapi malah menghindar. Kayak kita kan dulu dari PNS itu menghindar karena nggak betah dengan situasi kerja yang orangnya seperti itu. Makanya yang nggak betah ya udahlah, wirausaha gitu. Jadi ya kalau Prabowo mau dapat kepercayaan itu ya pemberantasan korupsi itu harus serius gitu. Makanya dia ngangkat mantan Perdana Menteri dari luar mungkin itu biar orang-orang luar pada percaya. Ini berkas kepala kamu saya jadi pengurus saya nih, masa kamu nggak percaya kan begitu. Mungkin itu begitu. Masalahnya itu Pak Jokowi kenapa dibawa-bawa sama SBY? Kan Jokowi sama SBY itu punya warisan hutang triliunan gitu. Masalahnya bukan, ya mungkin dia nggak korupsi tapi kan lingkarannya dia itu kan korupsi. Makasih ya. Danantara ini kita tahu ya yang sangat spektakuler itu dananya yang gede ya. Sampai dulu awalnya saya dengar ya 14.000 triliun ya. Nah sekarang sudah terbentuk pengurusnya. Sebenarnya menurut saya sih untuk mengurus dana sebesar ini kita banyak sih profesional yang kita tahu integritas dan kepercayaan
itu tinggi, dipercaya itu ya, dipercaya internasional itu banyak sebenarnya di Indonesia nih. Yang perlu dijaga atau sangat diperhatikan adalah yang tidak ada konflik kepentingan dengan partai. Pertama, yang kedua harus memang orang yang sudah terbukti ya bisa dipercaya bahwa dia memang bersih gitu loh. Karena apa? Karena kita tahu di Indonesia ini problem terbesar kita adalah korupsi. Jangan sampai malah harapan kita Danantara ini dana yang begitu spektakuler, besar, luar biasa untuk memacu ekonomi, malah jadi apa ya, tempat bacaan partai aja dananya. Nanti tiba-tiba yang saat ini kan sudah pecah rekor ratusan triliun korupsi, nanti tiba-tiba ribuan triliun korupsi. Waduh, matilah negara ini. Mau jadi apa kita kan? Ini harus diwaspadai. Jadi menurut saya ya banyak sih lembaga-lembaga pengawasnya juga banyak sih. Cuman kan tidak ada kebocoran, itu yang sangat mengkhawatirkan sih. Menurut saya itu aja sangat mengkhawatirkan untuk Indonesia saat ini. Kepercayaan atau kebersihan dari orang yang mengelola itu yang harus betul-betul diperhatikan. Saya kira itu. Pak Sinsinawa dipakai, dia kan dulu lama kan koruptor, berapa tahun kabur ke luar negeri kan. Ke Jepang, ke Salandia, kemana kok dipakai ya. Nah, sekarang anak kan jadi Perdana Menteri kan, yang cewek tuh. Nah, kalau Jokowi, SBY mungkin itu buat tolak bala kali ya. Di Indonesia banyak orang pintar kan, ya, yang penting gak korupsi kok. Sebenarnya tidak Ahok, ya nggak Agwan, Prayogo Pangestu, ya nggak. Orang-orang Indofood kan banyak, orang kita pakai orang dalam negeri kan pasti mereka nggak beri kabur dong nggak. Kalau mereka macam-macam kita tangkap keluarganya, benar. Yang penting hukum ya. Kalau saya sih pandang begitu ya. Juga dana gitu gede buat apa nih? Buat bikin roket ke bulan ya, ke Mars ya. Atau bikin ini jalan tol laut Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi ya. Ya kita sih lihat aja sebagai itu ya, bangsa itu kan dana pemerintah, bukan dana rakyat pajak ya. Ya kita lihat dah, mudah-mudahan tidak salah ngolah ya. Nanti kalau salah ngolah, nanti Beli dijual buat ganti rugi deh. Jangan dong. Ya itulah, kita sampai modal soal kerjaan kita tahu amburadul, nggak tahu gimana tuh. Ya beres. Ini sepertinya saya khawatir nih jadi bancakan ini. Karena ini kredibilitas daripada Thaksin juga dipertanyakan. Karena dia tuh mantan koruptor yang di Thailand tuh dikejar-kejar Perdana Menteri. Orang dipikir orang lupa kali bahwa dia tuh seorang mantan koruptor. Kenapa Prabowo bawa itu ya? Itu kan mereka kan dibayar lagi tuh, dibayar semua. Mantan-mantan itu yang duduk di sana. Semua itu dibayar. Nggak gratis. Semua itu dibayar melalui siapa? Itu Pak SBY dibayar. Pak Jokowi juga dibayar. Semua yang di situ tuh pasti besar-besar itunya bayarannya. Jadi duitnya nanti lama-lama habis untuk pembayaran orang ahli, Tony Blair lah segala macam. Jadi nggak ada orang lain lagi, mereka semua yang di situ. Semuanya jadi bancakan aja. Itu duit rakyat itu. Duit BRI, duit Bank Mandiri, duit BNI, PLN, Telkom, itu semua. Ada 7 BUMN yang diambil itu semua di situ. Nanti kalau terjadi itu terjadi trust. Kalau memang nggak ada duit lagi di BRI, di BNI, siapa mau numukin itu? Itu 900 miliar dolar itu berapa triliun itu? Wah, luar biasa ini. Ini ya bisa bangkrut negara Indonesia ini kalau begini caranya. Itu harus diperhatikan. Itu maksudnya apa? Tujuannya apa? Kan undang-undangnya belum ada, payung hukumnya nggak ada. Anggota DPR oke-oke aja, susah. Karena saya sadar juga bahwa 85% anggota DPR itu mendukung Presiden Prabowo sekarang ini. Yang nggak mendukung, yang kurang mendukung ya cuma PDIP doang. Yang lain mendukung semua.
Ya itulah yang dikhawatirkan. Pak Prabowo ntar bisa kalau semuanya sudah di voting ya kalah, PDIP kalah sendiri, yang lain ada Prabowo semua. Ya itulah. Ya pertama itu seolah-olah di Indonesia itu tidak ada orang yang mampu. Kedua, Dewan Penasihat segitu banyaknya. Saya sih tidak kenal satu-satu Dewan Penasihat sepakat, tapi semua orang asing. Itu pengeluarannya pasti besar. Iya. Kemudian perkiraan bahwa ini akan jadi bancaan itu besar sekali, karena saat ini masyarakat nggak percaya namanya pejabat. Ya, jadi waktunya mungkin kurang pas. Belum lagi tadi payung hukumnya nggak ada. Kalau sampai terjadi korupsi di situ, penaltinya apa? Kalau memang mau memberantas korupsi itu disahkan dulu undang-undang kemiskinan atau hukuman mati itu baru ada niat untuk memberantas korupsi. Kalau itu belum dilaksanakan, saat ini orang tidak percaya pejabat masih. Apa khawatir dengan dana ini? Karena dana ini adalah punya rakyat. Bank BRI punya rakyat, BNI punya rakyat, Bank Mandiri punya rakyat, begitu pajak juga. Jadi kalau mame itu habis duitnya, itu bagaimana ini? Dan saya lihat komposisinya dari luar negeri juga itu yang koruptor itu, Citaksin, Cindaswara itu mantan koruptor itu. Dia nggak dikejar-kejar sama negaranya itu, Thailand. Itu saya nggak lupa itu si Taksin itu. Taksin itu korupsi duitnya itu. Masa dimasukin juga di situ? Nah, bagaimana ini semua? Kan orang kan jadi bingung ini dengan Pak Prabowo ini. Orang-orang yang nggak bersih masuk semua. Uang begitu banyak, sampai 14.000 triliun. Itu kan bukan uang sedikit itu. Dan juga kemana juntrungannya saya nggak tahu. Tahu-tahu ntar kan duit itu seperti air, habis aja begitu. Ya bahaya ini. Dan juga sekarang dagang ini sepi sekali. Dagang sepi, pasar-pasar sepi. Semuanya orang mengeluh semua. Nggak ada orang yang happy, nggak ada orang yang bahagia untuk menghadapi Lebaran ini. Biasanya udah rame, udah banyak yang belanja. Udah gitu preman banyak, minta duit, minta THR. Waduh luar biasa ini sekarang. Negara kita udah negara preman juga, nggak bisa lah. Ya, itu jadi saya khawatir juga ini duit. Nanti kalau BRI duitnya habis, BRI kan banyak tabungannya tuh. Itu kan duit rakyat, duit nasabah, bukan duitnya BRI. BRI kan hanya menampung doang. Bukan modal dia itu modal rakyat. BNI, Bank Mandiri. Bank Mandiri itu adalah pecahan dari empat bank. 4 bank yang menjadi satu. Waktu itu yang dimakan oleh Tommy Soeharto, minta duit untuk apa? Gula, jeruk, cengkeh, segala macam. Itu akhirnya dilikuidasi. Jadi Bank Mandiri itu adalah dari Bank Ropindo, Bank Bumi Daya, Permata ya? Permata beda, bukan Permata. Jadi semua tuh BUMN. BUMN yang menjadi Bank Mandiri, Bank Bumi Daya, Bank Bapindo. Ada 4 kalau salah itu. Saya lupa 2 lagi. Nah itu kan habis duitnya itu. Berapa triliun itu. Tapi nggak diusut pas sekarang. Mana? Terus BLBI mana? Uang begitu menguap begitu aja, nggak tahu juntrungannya kemana. Jadi seolah-olah gampang sekali. Dan juga masalah Pertamina itu sejak saya kecil 60 sampai sekarang Pertamina tuh menjadi bancakan terus sampai sekarang dari ekspor minyak sampai impor itu petrol itu pun ganti baju aja orangnya itu juga. Bijak Khalid itu bosnya itu bos petrol tuh. Dia kerjasama sama anak Soeharto. Ya gitulah. Gimana? Nggak ada. Kayaknya Pak Prabowo nggak omong-omong doang. Apresiasi buat BUMN yang digabungkan menjadi program ini dengan orang-orang terbaik pasti sudah
luar biasa dipertimbangkan ya. Kenapa jadi orang-orang mereka yang jadi pilihan. Ya semoga aja tidak ada absolute power yang mendrive ini jadi satu kepentingan. Semoga. Ya banyak sebetulnya yang bisa digrab dari kalangan masyarakat di bawah. Karena kan masyarakat Indonesia kan lebih tersebarnya itu kan di pedesaan. Bagusnya emang ini program-program besar ini, mega project ini yang terlihat dulu lah. Seperti contohnya mereka bisa mendapatkan poin-poin dari kabel-kabel yang melintang nih kan. Mereka sebelumnya bisa bikin satu tunnel gitu kan. Satu apalah gitu, mega project supaya semua provider yang mau pasang apapun di situ ya harus bayar ke situ. Nanti kan bisa profit besar itu kan. Belum lagi kendaraan massal yang harus jadi ya bahan pertimbangan proyek juga. Nggak cuma di kota, di desa-desa juga mereka masih pada susah, masih mengandalkan ojek, masih mengandalkan orang-orang yang masalah mau apa enggak. Ini kan jadi masalah negara kan. Penanganan bantaran kali yang sering longsor yang harus dibuat makanan sama teman-teman kita di Pemda daerah. Terus lagi akomodir para petani kecil, pelaku usaha di industri di bawah yang lagi-lagi sama teman-teman tengkulak yang semaunya dia mau menyampaikan harga berapa. Itu jadi perhatian seperti Danantara ini harusnya, karena itu juga peluang bisnisnya juga besar. Ketika mereka mau take profit yang lumayan besar juga. Saya rasa sih begitu. Buat Indonesia yang lebih baik ya kita dukung lah. Ini kan baru mulai. Nanti sama-sama kita awasi, Pas FM juga bantu juga awasi. Siap. Biar bisa disu bareng-bareng kata Mila. Danantara ini kan uangnya maksudnya dananya ini diambil, dikelola oleh mereka, dan dana tersebut adalah dari profit 7 BUMN dan efisiensi daripada APBN, gitu kan ya. Jadi nggak cawe-cawe yang lain. Terus Danantara ini nanti mengendalikan 7 BUMN tersebut. Jadi 7 ya, 7. Nah, terus kalau kita berkaca ke internasional, ada UAE yang dengan ADIA-nya itu 7% per tahun keuntungannya. Kalau menilik dari Norwegia itu 6-7% dan sejak 1998, dan asetnya gede banget 1,4 triliun. Terus Temasek asetnya tuh sebenarnya nggak gede-gede banget ya, 400 M. Tapi lucunya Temasek itu berhasil menghisap uang Indonesia. Kenapa? 1, dananya cuma 400 miliar ya. Tapi let's say contoh tahun 2022 dia berhasil menggait FDI itu 141 miliar. Sementara Indonesia cuman 21 miliar. Lucu ya, kasihan Indonesia. Terus untungnya profitnya Temasek itu 13-15%. Terus saya menyimpang sedikit ya, yang lalu kan saya udah pernah ngomong, jikalau Indonesia sudah bergabung ke BRICS, minta tolong deh BRICS untuk bangun port di Batam atau yang berdampingan dengan Singapura, tapi portnya port internasional. Ya kan? Kenapa? Karena saya nggak terima kalau barang-barang yang mau masuk ke Indonesia harus belabnya atau harus dipajakinya, harus melaluinya itu Singapura. Sama aja seperti kita itu bodoh semuanya. Contoh seperti izin untuk terbang itu yang lalu udah kita ambil sejak dari merdeka sampai sekarang, baru kita bisa zamannya Jokowi mengambil alih kan.
izin penerbangan. Jadi penerbangan kita itu kalau mau terbang izinnya dengan autoritinya di Singapura, tapi sekarang kan kita sudah tidak. Lah, hal seperti ini kalau ini bisa, kenapa kita bangun pelabuhan internasional nggak bisa? Kan cuman sebuah pelabuhan internasional, oke? Nah, balik lagi ke Danantara. Kalau Danantara ini memiliki duit ya, tahun pertama mungkin mereka cuma memiliki 300 triliun. Oke, fine, no problem. Tapi isinya itu adalah orang-orang pengusaha atau pebisnis. Kalau ada yang ngomong itu kan anunya Luhut, yang saya cuplik satu aja ya, yang Pandu Syaril ya. Ponakannya ya? Ya, itu kan ponakannya Luhut. Pertanyaan saya gini, kalau ayah saya atau ayah saya jadi pejabat, memang saya harus mati, nggak boleh bisnis? Apa memang saya nggak boleh doing apapun sebelum ayah saya mati? Baru boleh bisnis, baru boleh, kalau enggak nanti konflik of interest. Atau apa? Saya mau nanya, contoh seperti ketua PSI itu, wong apa itu namanya, harta cuman 20 miliar loh, belum 5 triliun seperti yang saya contohkan. Ada anak yang belum umur 40 tahun sudah memiliki dana atau keuntungan sendiri, mandiri, tanpa orang tua, karena aslinya orang miskin. 5 triliun kekayaannya, bagaimana? Apakah dia dompleng dari siapa? Lah, Pandu Syaril ini kelahiran tahun 1979 ya. Terus tahun 2014 dia mendapatkan Asian Society Young Leader Award. Jadi tahun 2014 itu Luhut Binsar Panjaitan belum dilantik, dilantiknya baru bulan mungkin Oktober akhir atau November. Ya kan? Jadi dia ini adalah anak Indonesia asli yang orang Batak sono, itu umurnya yang belum 40 tahun, dan orang tuanya, artinya ayahnya itu adalah begawan ekonom, lalu ibunya adalah antropolog, dan ibunya inilah yang adik daripada LBP. Nah, pertanyaan saya, kalau Pandu Syaril dimaki-maki, katanya nanti polusi, nanti korupsi, nanti nggak tahulah apa saja. Emangnya seluruh keluarga LBP suruh mati dulu, tunggu upung meninggal baru boleh hidup, atau gimana? Saya bingung gitu ya. Nah, sekarang balik lagi ke Danantara. Bagaimana cara Danantara ini, terkaan saya ya, Danantara memiliki modal sekian 300 triliun ya, saya anggap 300 triliun, tapi kan bisa memaksimalkan PLN. Misalnya PLN zaman Jokowi pertama kali duduk itu PLN rugi terus nih, ingat ya, rugi terus. Tapi sekarang itu dari tahun 2022 asetnya 1.500 triliun dan 2024 asetnya 1.691 triliun. Oke? Dan di situ PLN memiliki banyak tanah-tanah yang kosong, yang mangkrak, yang tidak terpakai, yang mungkin dipakai oleh tanda kutip dan tanda kutip. Bukankah aset daripada PLN ini tanah, let's say tanah saja satu ya, bisa dipakai untuk misalnya menanamkan modal untuk agribisnis, ya kan? Kita kan butuh makanan, rakyatnya hampir 300 juta manusia. Ini misalnya. Jadi kan negara nggak usah repot-repot, maksudnya beli tanah lagi, tapi menggunakan tanah PLN. Dan PLN-nya juga nggak rugi karena tanahnya dimaksimalkan untuk tanaman, misalnya seperti itu. Terus duitnya Danantara pun juga bisa dipakai untuk
memperbaiki kilang-kilang minyak Pertamina sudah terbengkalai bertahun-tahun. Jadi nggak butuh duit ngutang kan. Lah dari sini terus nantinya 300 triliun dari mana? Terus tambahannya dari mana? Lah ya dari itu profit kan, karena apa? 7 BUMN yang dikelola itu adalah 7 BUMN yang bagus. Kenapa? Contoh seperti ini. Contoh yang baru ini aja lah, BCA nggak termasuk ya di sini ya. Contoh BCA. Barusan ini kan harga sahamnya waktu hari Selasa itu kan juga ikut going down kan. Padahal BCA itu kan top terkenal itu lebih bagus daripada Himbara kan kayak gitu. Kenapa kok bisa turun? Lah kita harus waspada. Kenapa? Menurut info saya tidak ada dana asing yang memainkan ini, tapi dana lokal. Lah saya juga kepengen tahu PPATK, ayo dong speak up. Dana lokalnya itu sopo aja, gitu loh. Kenapa? Karena memang sengaja untuk dibuat turun, untuk dibuat berantakan. Jadi sekarang ini targetnya adalah sasarannya Pak Prabowo untuk melegitimasi Pak Prabowo. Itu yang jelas gitu ya. Tapi oke lah, nggak usah percaya ini dipakai untuk keep aja dulu gitu ya. Tapi sekarang dananya itu bisa dipakai untuk yaitu diantaranya kilang minyak. Supaya apa? Kalau kilang minyak itu diperbaiki, kita nggak perlu import banyak-banyak kan. Lah dari sini udah bisa putar lagi ke mafia migas kan. Jadi musuhnya banyak kan. Lah sekarang kalau sekarang Danantara ini dianggap sebuah perusahaan, otomatis kan Danantara nggak perlu meras rakyatnya lagi untuk kalau nggak punya duit itu pajaknya dinaikkan, ya kan? Nggak perlu lagi ke hutang, misalnya seperti itu. Ini salah satu contoh yang saya cuplik sih PLN gitu aja ya, sama Pertamina. Tapi kan masih banyak yang bisa dikerahkan, misalnya contoh seperti food estate di Papua itu sebenarnya kan sudah berjalan, dan food estate itu kalau pertama kali dibangun nggak bisa langsung panen dan berhasil, tapi harus butuh 5-6 kali baru bisa berhasil yang dengan sempurna. Jadi kita kan juga harus ngerti hal seperti ini. Dan kalau membangun seperti ini kan kita juga butuh investasi dan butuh duit mati juga kan, kayak gitu. Atau mungkin juga, ini menurut saya juga ya, misalnya nggak usah tax amnesty, tapi orang-orang yang dicurigai memiliki dana di luar negeri, pasti PPATK kan tahu, nggak mungkin nggak tahu lah, kayak gitu. Lah itu di konteks, lu mau nggak masuk ke Danantara, atau Danantara pada saat jalannya udah bagus, pasti mereka kan masukkan uang ke Danantara sendiri. Untuk apa? Ini kan investasi, balik lagi, uang nggak punya nasionalisme. Tapi uang itu melihat di mana ada profit, di situ ada semut. Jadi kita nggak usah munalah kayak gitu ya. Lah contoh seperti apa? Kita itu masih belum bisa seperti Lee Ka-shing. Sekarang ini lagi rame Lee Ka-shing. Ini kalau nggak salah, tolong Akong dikoreksi nanti kalau saya salah. Ini aslinya orang Indonesia. Saya nggak tahu ya salah apa enggak. Tapi terus dia pindah ke Hong Kong ya. Dia orang kaya. PS-nya siapa? Ren Xiping. Itu arti yang punya Huawei, Mbak. Nah, PS ini ya saya adukan antara dua orang ini. Lee Ka-shing ini memiliki beberapa port di luar negeri juga gitu ya. Itu dibeli oleh BlackRock. Tapi China marah-marah. Kenapa? Karena China membangun port ini semuanya itu untuk maksudnya dia mendelivery barang-barangnya dia yang untuk diekspor. Terus kok kamu bisa pakai, kok bisa dijual ke BlackRock, sementara BlackRock itu diantaranya anggotanya adalah Donald Trump, gitu ya. Terus ini akan diputuskan nanti kalau nggak salah bulan April ini, tapi end of April gitu ya. Lah itu mau disonding oleh pemerintah China.
Jadi mungkin pemerintah China yang mau beli. Kenapa saya duga ini? Karena Li Ka-shing mungkin nggak berani, sama seperti Panama yang lalu kan diekspor oleh Trump, Kanada, Panama, dan Greenland akan diambil alih. Nah, akan diambil alih, tapi Panamanya akhirnya melembek. Kenapa? Karena kan ada pejabat Amerika yang ke sono, nggak tahu lah apa, ditakut-takutin, akhirnya dia kayak gitu. Ini pun juga terjadinya seperti ini. Lah, hal seperti ini loh. Jadi kita juga harus waspada untuk jangka ke depan, dan untuk melangkah ke jangka ke depan kita itu bisa dibegal oleh siapa saja tetangga kita. Lagi. Ya, dengan Adi. Pak Adi, oke, silakan Pak Adi. Ya, menurut saya begini ya, mestinya untuk menghindari subjektivitas dan benar-benar profesional, ada jabatan itu dilelang untuk menghindari kesan penunjukan dari orang-orang tertentu, misalnya dari presiden yang penunjukannya sangat subjektif. Jadi dilelang saja jabatan itu, tapi dikasih target. Jadi siapa yang mampu mengelola Danantara ini, kasih target berapa yang dia sanggup per tahun kenaikannya, keuntungannya. Itu baru hebat. Kalau dia untung, ya dia harus dikasih award lah. Tapi kalau rugi dia harus tanggung jawab gitu. Jadi kalau profesional, semua juga ngaku profesional. Kalau tidak ada tanggung jawabnya, misalnya kalau rugi dia nggak ada tanggung jawab tuh. Alasan post major lah, atau alasan alasan yang bisnis lah. Jadi harus benar-benar dia bertanggung jawab untuk menjadi perusahaannya untung gitu. Kalau nggak untung, ya buat apa? Semua juga bisa ngaku-ngaku profesional kan gitu. Enak aja mereka punya kedekatan dengan yang menunjuk itu, kemudian tanpa tanggung jawab yang jelas gitu, yang pasti lah gitu. Jadi kalau nggak tercapai, dia harus tanggung jawab atas target yang tidak tercapai itu. Kekurangannya berapa, dia harus tutupi dengan tanggung jawab pribadi atau tanggung renteng para pengurus itu. Gitu. Makasih. Oke, tadi ya saya mau komentar dikit ya, Sis. Saya terus terang agak meragukan nama-nama itu, Sis. Entah yang di Dewan Penasehat dan lain-lain, saya meragukan. Kalau nama-nama itu, misalnya di Dewan Penasehat munculnya nama Sis Nena Armelia, Benny Ramadi, Bro Tony, Bro Akto, nah itu gue baru percaya sih. Iya, gue ngomong tadi kayak udah denger udah serius banget. Gini lah, saya pikir nama-nama besar itu bisa diundang untuk masuk di entah Dewan Penasehat dan segala macam. Saya pikir ini tentu baik, karena nama-nama besar itu mereka nama-nama yang integritasnya sudah terjamin. Mereka mau masuk, artinya mereka kan tentu mempunyai pertimbangan. Dalam hal trust, mungkin mereka lihat kesempatan ini ada. Bisa juga bagi mereka justru ada kesempatan untuk melakukan investasi. Ya mungkin segala sesuatu ada advantage buat mereka ya. Tentu juga Danantara mengundang mereka, mungkin juga ada take and give, ya kan? Tetapi intinya badan pengelola investasi ini tujuannya kan untuk mencapai yang Pak Prabowo bilang yang 8%. Ada satu nama yang saya lihat, yaitu ex-Perdana Menteri Thailand tuh, Thaksin Shinawatra ya. Dia dulu pernah tersangkut ya, tapi kalau tersangkutnya saya nggak tahu persis, saya nggak ingat tersangkutnya kasus korupsi atau apa ya di Thailand. Sebenarnya ada 5 kasus sih untuk Thaksin ini. Yuk, lanjut. Betul. Itu ya kira-kira satu nama ini. Kalau nama lain, saya pikir punya latar belakang cukup bagus. Bahkan managing directornya itu siapa namanya, yang dari Inco itu juga latar belakangnya cukup bagus. Ya kita berharap lah ya, kita punya pengharapan kepada Pak Prabowo dengan ini, mudah-mudahan sedikit banyak bisa menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat. Tentu start awal ini bukan akhir, ini baru start awal kan, kita akan lihat jalannya mereka. Dan jangan lupa, masyarakat sebagai stakeholder, check and balance ini perlu terus dilakukan. Lebih baik lagi kalau Pak Prabowo selain mengumumkan susunan pengurusnya, dipertegas lagi untuk fungsi kontrolnya dari mana. Kalau itu sekaligus
diberitahukan, mungkin yang kita ragukan nanti kalau gagal kan nggak ada pertanggung jawab segala macam ya, itu mungkin bisa dieliminir dikit. Jadi itu saran saya aja. Kita berharap Badan Penyangga Investasi ini akan membuahkan hasil. Tentu nggak bisa dalam 1-2 tahun ya, barangkali, tapi movement-nya kita bisa baca. Mudah-mudahan itu membawa kebaikan. Dan Pak Prabowo jangan lupa, ini anggaran besar, korupsi dan lain-lain menjadi isu utama di negara ini. Jangan lupa, ini adalah satu PR yang tentu kita tahu tidak gampang, tetapi Anda lah presiden kami dan kami punya pengharapan kepada Anda untuk Indonesia yang semakin baik. Siap. Menurut saya masih gak jelas ya. Sekarang begini, intinya mereka ngomong pidato segala macam, pada dasarnya adalah minta dipercaya. Padahal mereka ditunjuk itu berdasarkan political appointee ya. Rosan siapa? Pendukung tim sukses. Kemudian siapa? Pandu, ponakan Otu. Oke, mereka di samping ini juga sebagai investor ya, profesional, tapi nggak bisa dihindari bahwa masyarakat punya anggapan mereka bau-bau politik semua. Ini duit istilahnya harta terakhir gitu ya, dipertaruhkan. Walaupun pasang Taksin, pasang siapa, Tony Blair hilang ya, nggak di situ. Ray Dalio, Chairman Taylor. Ray Dalio kan orang hedge fund. Dia juga punya interest di sini. Kalau dia tahu info apa, dia juga mainin. Jangan dikira dia mau memberi manfaat ke Indonesia. There is no free for lunch ya. Benar sekali, no free lunch. Itu dunia begitu. Jadi mereka bisnismen, apalagi terutama dikasih dalil business judgment rule yang nggak bisa disentuh hukum. Ini kan luar biasa. Kita tahu sendiri, kita skeptis bukan tanpa alasan ya. Ini segala penegakan hukum kita macam apa? Kita orang dalam kan melihat dengan saja semua bisa dibayar. Apalagi ini duit ratusan puluhan ribu T. Satu T aja udah kenyang-kenyang. Apalagi angka segitu. Jadi menurut saya masih kurang. Mereka boleh ngomong lah, jualan begini. Kita memang bisanya cuma tunggu pembuktian. Waktu yang membuktikan ya mereka bisa sukses apa enggak. Tapi menurut saya tetap wait and see ya. Walaupun ya, saya kira banyak dari kita yang ngomong di businessman opinion juga cari peluang. Namanya investor ya. Saya kira Bang Tony itu pasti main juga kalau ada peluang ya. Iya dong. Ya itu memang wajib sih ya. Kita harus opportunity ya. Itu nggak salah. Namanya Anda sajikan itu sistem. Ya saya kan nggak melanggar hukum. Kalau memang saya cari untung dan menyebabkan misalnya IHSG turun, ya itu urusan Anda. Anda nggak kuat kok. Jadi nggak bisa disalahkan. Sekarang mau disalahkan ke George Soros. Sekarang saya bilang George Soros siapa? Ya dia cari untung kok. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Yang penting itu kita kuat apa enggak. Memperkuat sistem hukum, sistem keuangan ya, OJK-nya pinter, Bapepamnya strict. Kan semua abu-abu. Jadi kalau kita dieksploitasi oleh orang luar, ya salah kita yang bego. Jadi kalau di dalam hal ini nggak ada nasionalisme ya. Jadi duit tanpa border ya. Uang itu tidak ada batas, tidak ada batas negara. Anda punya memberi peluang ya orang masuk. Intinya begitu.
Saya kira masih skeptis ya. Ya, kalau melihat kepengurusan yang baru dibentuk sih, sayanya maaf ya, bukan yang atau merendahkan kualitas para pemimpin, tapi di mana ya jauhnya apa ya? Itu kan apalagi Perdana Menteri Thailand itu urgensinya apa ya masuk ke BUMN? BUMN kan badan usaha milik negara, kita apa orang mungkin apakah dia ikut tanam modal, apakah dia punya andil jasa besar yang untuk pembangunan Danantara. Saya rasa itu orang-orang itu jangan dimasukin dulu lah, kita kan belum tahu kredibilitas dia kayak apa, terus tujuannya untuk apa, apakah sedemikian gak ada demikian berkurangnya sumber daya manusia di negara kita ini sampai harus mengimpor orang dari luar gitu loh Mbak. Itu sebuah keputusan yang saya bilang kurang tepat lah di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang ini. Terus Danantara itu juga maksudnya apa ya, dana untuk para perantara atau gimana ya? Saya kalau ini pembentukannya semacam apa ya, mungkin entah untuk balas jasa atau bagi-bagi kursi yang kemarin mungkin udah habis kursinya, mungkin bentuk lagi Danantara supaya orang-orang yang mungkin sebelumnya berjasa memenangkan beliau jadi pemimpin di negeri ini akhirnya dikasih ya sebetulnya daripada nggak ada tempat lain gitu kan. Karena kalau melihat dari pimpinannya ada juga itu para koruptor yang sudah pernah masuk penjara, sudah terbukti bersalah, apa yang juga dikerjakan. Jadi ibaratnya kita itu memperkerjakan orang bodoh gitu Mbak. Dia tahu dia salah, pernah berbuat kesalahan yang sama aja, tapi dia nanti menggerogoti Danantara juga loh, bahaya itu duit. Boleh itu yang dipakai itu duit rakyat, itu bukan cuma duit negara kan akan dari rakyat. Sementara kan pemerintah itu dengan setengah memaksa harus membayar kepada negara gitu loh, bukan secara sukarela gitu. Jadi mungkin sih kalau kayak Pak SBY, Pak Jokowi atau sekalian Bu Mega tuh kalau ada sekalian biar ngumpul, biar kebagian jatahnya masing-masing, jadi biar kelihatan gitu loh. Ini bentukannya bukan untuk kesejahteraan rakyat, tapi kesejahteraan golongan tertentu gitu loh Mbak. Ya walaupun dengan kondisi pimpinan sekarang saat ini tetap walaupun harapan untuk maju itu sih, tapi sebagai rakyat saya tetap berharap bahwa ini bisa membawa dampak baik untuk kedepannya bagi bangsa kita. Terima kasih Pak Gundolo atas komentarnya. Baik mitra bisnis, demikian sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Saya Anita Wijaya.